Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Bagaimana persiapan teman-teman dalam menghadapi seleksi P3K dan CPNS untuk tahun 2021 ini? Saya yakin teman-teman telah melakukan persiapan yang maksimal. Nah, teman-teman, di dalam video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal-soal HOTS untuk P3K, khususnya formasi guru pendidikan agama Islam atau guru PAI. Soal-soal ini saya ambil dari berbagai sumber dan literatur dengan tujuan bisa menambah wawasan teman-teman terkait pengetahuan tentang materi pendidikan agama Islam. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas. Ini dia contoh soal-soal HOTS untuk P3K, khususnya formasi guru pendidikan agama Islam. Soal pertama, perbedaan sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah adalah: A. Bani Umayyah sistem monarki, Khulafaur Rasyidin menerapkan prinsip permusyawaratan. B. Bani Umayyah sistem monarki, Khulafaur Rasyidin sistem keturunan. C. Keduanya menerapkan sistem monarki. D. Bani Umayyah menerapkan sistem penunjukan. E. Khulafaur Rasyidin menerapkan sistem kekuasaan. Nah, baiklah teman-teman, ini merupakan materi sejarah perkembangan Islam di dunia. Nah, teman-teman, untuk opsi C, D, dan E ada baiknya langsung kita skip saja karena jawaban tersebut tidak menunjukkan sebuah perbedaan. Nah, di sini jawabannya, perbedaan antara sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah adalah: A. Bani Umayyah sistem monarki, Khulafaur Rasyidin menerapkan prinsip permusyawaratan. Selanjutnya nomor 2. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah meliputi 3 bidang, yaitu: A. Bidang syariat, thariqat, dan hakikat. B. Bidang dinayah, tarikh, dan filsafat. C. Bidang iman, ilmu, dan amal. D. Bidang zikir, fikir, dan ikhtiar. Dan E. Bidang filsafat, astronomi, dan fikih. Nah, baiklah teman-teman, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah ini meliputi 3 bidang, yaitu bidang dinayah, bidang tarikh, dan filsafat. Bidang keagamaan, sejarah, dan filsafat ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu B. Bidang dinayah, tarikh, dan filsafat. Selanjutnya soal nomor 3. Ulama terkenal dalam mengembangkan ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasiyah adalah: A. Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina. B. Ibnu Haytham dan Ar-Razi. C. Abul Chasis dan Ibnu Sina. D. Jabir Ibnu Hayyam dan Ar-Razi. Dan E. Ar-Razi dan Ibnu Sina. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pada masa Bani Abbasiyah itu merupakan puncak kejayaan Islam ya teman-teman ya, tak terkecuali di bidang ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan di sini yang merupakan ulama yang mengembangkan ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasiyah itu adalah A. Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina. Selanjutnya, nomor 4. Pada masa Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak, Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan perpustakaan yang bernama A. Darul Hikmah, B. Baitul Hikmah,
C. Kutab, D. Darul Ulum, dan E. Darul Quran. Nah teman-teman, ini masih ada kaitan dengan soal sebelumnya ya, masih persoalan tentang Bani Abbasiyah. Nah, sebagai puncak kejayaan Islam, termasuk juga di bidang ilmu pengetahuan, pada saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan sebuah perpustakaan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Nah, perpustakaan tersebut bernama B. Baitul Hikmah. Selanjutnya nomor 5. Salah satu dari Wali Songo yaitu Sunan Gresik. Nama asli dari Sunan Gresik adalah A. Raden Rahmat, B. Raden Masyahid, C. Ja'far Shadiq, D. Syarif Hidayatullah, dan E. Maulana Malik Ibrahim. Nah, baiklah teman-teman, untuk diketahui bahwa opsi yang A, Raden Rahmat, itu merupakan nama asli dari Sunan Ampel. Kemudian Raden Masyahid itu merupakan nama asli dari Sunan Kalijaga. Kemudian Ja'far Shadiq itu merupakan nama asli dari Sunan Kudus. Kemudian Syarif Hidayatullah itu merupakan nama asli dari Sunan Gunung Jati. Kemudian yang E, Maulana Malik Ibrahim, itu merupakan nama asli dari Sunan Gresik. Nah, jadi jawaban soal ini yang merupakan nama asli dari Sunan Gresik adalah E, Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya soal nomor 6. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pernyataan tersebut terdapat dalam surat A. Al-Baqarah ayat 276, B. Al-Baqarah ayat 277, C. Al-Baqarah ayat 275, D. Al-Baqarah ayat 288, dan E. semuanya benar. Nah, baiklah teman-teman, jawabannya di sini yaitu C. Al-Baqarah ayat 275, di mana pada ayat tersebut terdapat kalimat wa akhalallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu C. Al-Baqarah ayat 275. Kita lanjutkan soal nomor 7 ya teman-teman. Secara bahasa, riba artinya A. Pemberian, B. Tambahan, C. Kelebihan, D. Cicilan, dan E. semuanya benar. Nah teman-teman, riba ini terambil dari bahasa Arab, yang mana secara bahasa dia bermakna az-ziyadah, yang artinya adalah tambahan. Nah, jadi di sini jawabannya secara bahasa riba itu artinya B. Tambahan. Lanjut soal nomor 8. Perintah zakat terdapat dalam Quran surat A. Quran surat At-Taubah ayat 105, B. Quran surat At-Taubah ayat 104, C. Quran surat At-Taubah ayat 103, D. Quran surat At-Taubah ayat 107, dan E. Quran surat At-Taubah ayat 201. Nah, baiklah teman-teman, perintah zakat ini terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 103, yang mana di situ terdapat kalimat ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Nah, jadi di sini jawabannya perintah zakat terdapat dalam Quran surat C At-Taubah ayat 103.
Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Salah satu yang berhak menerima zakat yaitu fuqara. Fuqara artinya A. Tidak punya harta untuk makan sehari-hari. B. Punya harta tapi untuk sekedar makan. C. Punya harta tapi sedikit. D. Punya harta untuk usaha. Dan E. Tidak ada yang benar. Nah, baiklah teman-teman, penerima zakat seperti yang kita ketahui ada 8 asnaf ya. Salah satunya itu adalah fuqara atau fakir. Nah, fakir itu dimaknai tidak punya harta untuk makan sehari-hari. Jadi dia lebih rendah daripada miskin ya. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu A, tidak punya harta untuk makan sehari-hari. Soal nomor 10. Hukum nikah bagi seseorang yang telah mampu baik fisik, mental, finansial, dan dikhawatirkan berbuat zina adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram, dan E. Mubah. Nah, baiklah teman-teman, hukum nikah ini pada asalnya ialah sunnah ya. Akan tetapi hukum nikah tersebut bisa fleksibel, bisa berubah hukumnya baik menjadi wajib, makruh, haram ataupun mubah. Itu sangat tergantung kepada niat dan juga tujuan daripada pernikahan tersebut. Nah, adapun yang dimaksud pada soal ini yaitu jika seseorang telah mampu baik secara fisik, mental maupun finansial, dan jika ia tidak menikah dikhawatirkan ia akan berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah A. Wajib. Demikianlah tadi pembahasan soal-soal untuk P3K Guru Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan kiranya pembahasan soal-soal ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mendoakan bagi teman-teman semua nanti ketika mengikuti seleksi P3K khususnya untuk formasi guru PAI tahun 2021 ini akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Tetap kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal hot P3K untuk formasi guru pendidikan agama Islam. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini makin maju dan berkembang. Kemudian juga klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.